Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Lili Istiqomah, mahasiswi IAIN Metro Lampung jurusan Tadris Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis dan memberikan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita itu ternyata bisa memberikan pergerakan listrik statis. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum? Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa menghasilkan listrik statis loh, dan bisa juga untuk pelajaran sehari-hari, pelajaran adik kita sendiri, maupun kalian yang sudah menjadi guru-guru ini. Semoga videonya bermanfaat. Yuk kita tonton. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan listrik statis. Jadi, listrik statis merupakan suatu energi listrik yang terjadi akibat adanya pergesekan antara dua benda yang memiliki jenis muatan yang berbeda. Yang pertama, muatan positif yang disebut dengan proton, dan muatan yang kedua, muatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Nah, hukum yang menjelaskan tentang interaksi dua benda yang memiliki muatan berbeda itu disebut dengan hukum Coulomb. Nah, gimana teman-teman? Pada tahu belum bunyi hukum Coulomb? Yuk langsung disimak. Jadi bunyi hukum Coulomb itu gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kisah antara kedua muatan listrik. Nah, ternyata dalam listrik statis itu memiliki dua sifat. Yang pertama, dua muatan yang sejenis apabila didekatkan maka akan tolak-menolak, dan sedangkan dua muatan yang tidak sejenis bila didekatkan maka akan tarik-menarik. Nah, di sini udah pada tahu kan apa itu yang dimaksud dengan listrik statis, hukumnya apa, terus bunyinya bagaimana, dan sifatnya. Ternyata ada dua muatan, yaitu muatan positif atau yang disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, saya ulang lagi ya, hukum yang menjelaskan tentang interaksi dua benda yang memiliki jenis muatan berbeda itu disebut dengan hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb itu gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik yang sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kisah muatan kedua muatan listrik. Jadi seperti itu. Dan sifatnya itu ada dua. Yang pertama, dua jenis muatan yang bila didekatkan maka akan tolak-menolak, dan dua muatan yang tidak sejenis bila didekatkan maka akan tarik-menarik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa benda yang bisa memberikan pergerakan listrik statis. Langsung ditonton. Untuk alat-alatnya, siapkan 2 buah batang pena, eraser maupun penghapus, benang wol maupun tisu, penggaris, dan kertas. Oke, yang pertama kita siapkan eraser maupun penghapus. Selanjutnya 1 buah pena ini ditancapkan. Terus ini taruh di sini ya. Setelah itu 1 buah pena ini kita gosok-gosokkan di benang wol. Biasanya yang mata pelajaran kayak gini nih biasanya di fisika ada ya, kalau di SMA, SMK itu biasanya ada. Nah, itu termasuk juga di dalam listrik statis kayak gitu. Nah, biasanya kan guru suruh praktek gitu, gimana sih, apakah ada benda sekitar kita yang bisa menghasilkan listrik statis. Biasanya ada sih yang kalau penggaris sama rambut kalau digosok-gosokin, nanti kalau di sini tuh dia juga bisa bergerak. Terus balon kalau udah kita gesek-gesekkan di rambut itu dia bisa nempel itu di atap, tapi kan nggak mungkin juga karena aku
sih bisa pakai rambutnya adikku, ibu udah tidur. Jadi kita pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dong, nih bisa kan? Nah ini jadi berhasil. Nah kayak gitu. Sebenarnya kayak gini sih nggak lama ya, karena ini menggunakan bahan sederhana. Kita coba selanjutnya menggunakan penggaris. Semoga lebih kuat dan berhasil, biar kita tuh puas gitu prakteknya, dan buat videonya tuh semangat juga gitu kan. Buat kalian yang baru lihat video ini channel aku, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya bermanfaat lah, masa enggak, kan tahu gitu loh listrik statis itu apa, terus muatannya itu ada apa aja. Pertama ada muatan positif atau yang disebut dengan proton, muatan negatif yang disebut dengan elektron, terus ada juga dua sifatnya, terus juga ada hukumnya, terus bunyinya seperti apa. Itu bermanfaat. Terus ditambah aku bisa mempraktekkan kayak gini kan, semoga bermanfaat ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita praktekkan. Nih bisa ya, dia bisa geser gitu ya, namanya juga ya, intinya kayak gitu lah. Jadi kesimpulan dari praktek ini itu kertas akan berputar mengikuti pergerakan batang plastik. Batang plastik itu pena dan penggaris karena adanya gaya tarik menarik. Jadi video ini itu kesimpulannya dan menghasilkan gaya tarik menarik antara batang plastik yang bermuatan negatif atau elektron, sedangkan kertas itu bermuatan positif atau proton. Mengapa batang plastik itu bermuatan negatif atau elektron? Karena pada saat batang plastik digosokkan pada kain wol, kain terus tisu, terus maupun benang wol, ini muatan negatif atau elektron yang ada pada kain wol akan berpindah pada batang plastik. Nah, sehingga batang plastik pena maupun penggaris ini berlebihan elektron atau bermuatan negatif. Nah, cukup sekian materi dan video yang saya sampaikan dan praktek yang saya sampaikan juga. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.